rakyat Indonesia yang mendengar, inilah kualitas institusi negara Indonesia. Dikit-dikit bersembunyi di balik birokrasi, prosedur, ya. Padahal dalam hati mereka sendiri itu sebenarnya ini salah. Tapi karena dipaksa bapaknya Gibran, ya inilah ini, nih. Ya tuh tangga. Sama-sama kita bang, pakai jeans. Sudah live itu? Belum? Mengawal. Mak ARM mengawal. Mbak Mendo. Oh ini sekarang gini ya, bapaknya aja belum selesai. Sekarang anaknya juga bermasalah. Coba. Gimana itu Mbak? Biar saya megang Mbak. Ya, mau ini negara mau jadi apa? Atau Kemendikbudrismen ini kalau nggak terbuka nanti kita demo aja Mbak ya? Iya, yang demo ini harusnya seluruh emak-emak, bukan kita aja dari ARM, tapi seluruh. Kenapa? Karena kan yang kita perjuangkan kan bukan cuman kita aja ya Bang. Iya ya? dong. Seluruh, ini untuk anak cucu kita ini di Republik ini. Mau jadi apa negeri ini kalau misalnya negara kita itu kan oleh orang yang tidak punya status ijazah SMA, iya kan? Masa kursus bisa setara SMK? Kalau gitu kursus aja dong. Kalau gitu kita kursus aja ke Australia. Langsung dapat SMA. Betul, itu kan namanya aslinya nanti. Kalau kita nanti punya anak itu ngapain mah? Kita sekolah tinggi-tinggi, yang penting mama punya duit. Nah, itu jeleknya, nggak bagus itu. Gitu Bu Susi. Bukannya udah terjadi itu? Ayo. Ya Bang, Sudah terjadi. Jadi gini Bang, banyak terjadi. Kami bilang sama anak-anak kami dengan teman-temannya Gen Z, bilang kalian mau nggak dipimpin oleh seorang wakil presiden yang pendidikannya lebih rendah dari kalian? Kalian itu kan sarjana semua kan, susah cari kerja. Dia enak-enakan aja lulusan SMP atau SMA. Kita nanti minta dibuka kajian silabus dan kajian kurikulum, anatominya bagaimana, sehingga ada dong fondasi akademik menyetarakan kursus di UTS Insert dengan SMK, padahal durasi pendidikannya aja sudah beda. Yang SMK 3 tahun, yang ini cuma 8 bulan sampai 12 bulan, bahkan katanya 6 bulan gitu loh. Ya kan? Ya gimana Mbak Munu? Ya. Makhluk nggak layak jadi pemimpin kok dipaksa. Iya. Mana Pak Roy-nya ini? Pak Roy mana? Roy mana? Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak. Rismon Zanipar Pak. Rismon Zanipar. Oke. Duduk dulu kita pemirsa. Lihat di meja kan sudah prasmanan kita. Ada snack dan lainnya ya kan. Dari sini dong, nggak bisa? Oh. Belum bang, masih. Kenapa nggak mau ya? Itu aja ya? Iya itu, horizontal. Asik sekali loh. Oh mau? Ada yang lain juga di sini. Bapak Kita saja aja. Kalau begitu, kalau Bapak bertiga, Pak Roy, Pak Rismon di sebelah sini nih semuanya. Iya. Kan berhadapan dengan beliau. Oh iya betul. Komunikasinya beliau bertiga ini. Ini
Enggak, AC-nya jadi clean. Enggak, nanti. Pejabat yang terkait siapa? Pak Gogor. Kebetulan Pak Jabat nggak ada ya tadi ya? Iya, jadi nanti kita arahkan ke Humas, Pak. Iya, jadi kami dari Humas. Lu humasnya kan nggak paham apa-apa ini tentang ini. Kami bukan pengaduan ini. Iya. Kami Kami benarnya. di apa? Memangnya diberi Bapak tanggung tahu jawab. apa yang mau kami tanyakan? Jawabannya? Belum. Nah itu dia. Kami butuh Kemarin kan jawaban. Pak siapa? Pak Eko Susanto berjanji akan mempertemukan kami ke Pak Dr. Sutanto yang menandatangani surat keterangan penyetaraan itu, Pak Sutanto dan timnya, bukan ke Humas. Nah ini kita balik-balik lagi. Nah Pak Eko Susanto kemarin berjanji untuk nanti Pak besok Senin akan kami hadirkan Pak Sutanto dan tim yang katanya telah mengkaji baik secara silabus maupun kurikulum. Selamat siang Pak Roy. Nyansewu tadi parkir dulu. Nggih. Nyansewu. Iya, iya. Lanjut. Geser Pak Roy di tengah lah. Di sini loh. Di sini. Iya, mohon izin kami diberi tugas untuk menerima gitu Pak dari Humas. Jadi begini Pak, kemarin sesuai dengan kesepakatan kita hari Jumat dengan Pak Eko Susanto bahwa akan dihadirkan besok hari Senin dengan menyatakan hari ini bahwa kami akan diberikan jawaban oleh sekretaris Dirjen Dikdasmen saat itu yang menandatangani surat penyetaraan itu tahun 2019 yaitu Pak Dr. Sutanto. Berikut dengan timnya sehingga publik ini mengetahui apa sih dasar penyertaan yang menurut kami penyetaraan yang menurut kami janggal gitu. Karena apa? Baik dari durasi pendidikannya juga sudah janggal, tujuan pendidikan antara SMK kan disetarakan dengan SMK. Tujuan pendidikan SMK kan vocational kompetensi. Sementara UTS Insert itu kan program preparatory persiapan masuk universitas atau dikatakan bridging atau academic pathway, foundation studies itu kan sifatnya non formal dan itu hanya berlaku di UTS. Kalaupun Pak Gibran itu punya sertifikat ya hanya berlaku untuk UTS, bukan berlaku di semua universitas, apalagi di Indonesia. Nah, oleh karena itu kami minta tolong supaya dihadirkanlah supaya ini pertemuan ini ada tujuannya. Jangan sepele Pak. YouTube saya ditonton Pak Prabowo Subianto loh. Bapak jangan merasa ini YouTuber apa. Ini ditonton Pak Prabowo Subianto. Saya tahu orang dalam yang mengatakan gitu loh. Ini bisa kena tegur ini bahkan menterinya. Jadi saya bukan mengancam. Kamilah yang sebenarnya melakukan kerja-kerja jurnalisme ini. Gitu loh. Oleh karena itu mohon keseriusannya karena kejanggalan itu kan sudah sangat nyata. Ya, kami ingin bagaimana fondasi atau argumentasi ilmiahnya atau argumentasi akademiknya berdasarkan anatomi tujuan pendidikan, anatomi silabus, anatomi kurikulum dan anatomi learning outputnya atau learning outcomes-nya. Ini kan institusi pendidikan bukan suka-suka saya. Tentu saya tanyakan kemarin kepada Pak Eko, katanya sudah dilakukan kajian itu dan akan dipertemukan dengan kita lah. Kalau hari ini kami hanya dipertemukan dengan Humas yang tidak tahu teknikalnya bagaimana, ya ini sia-sia Bang, menurut saya gitu loh. Karena Abang sendiri kan bukan bagian dari tim pengkaji saat itu. Gitu. Jadi mohon keseriusannya, bukan. Jadi jangan menyepelekan ini ditonton oleh banyak loh. Maksud saya bahkan Pak Prabowo Subianto pun bisa jadi menonton ini dan saya forwardkan nanti gitu loh. Oleh karena itu tolong keseriusannya dengan mendatangkan pejabat yang terkait, baik dirjennya misalnya Dirjen PAUD dan Dikdasmen misalnya Pak Gogot ditemani dengan
Sutanto saat Eko. itu, Pak. Bukan Pak Sutanto. Oh, Sutanto yang saat itu menandatangani Yang tanda tangan dulu. tahun 2019 penyetaraan itu, gitu, Pak. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak Rismon, Pak Roy, Pak Mike ya. Dan Bapak Ibu semuanya, memang kami dari Humas mendapatkan tugas untuk terkait dengan Oh ya, baik saya Mic-nya biar dengar. Nanti nggak dengar mic-nya dapatkan situ. ya. Ini mungkin kita perkenalkan dulu. Iya. Saya Nandes dari Humas dan Pak Yusuf juga dari Direktorat Menkobrasman dan juga Kang Suban dari Humas kaitannya dengan informasi publik yang diminta mungkin ya. Ini kita mengacu Undang-Undang 14 tahun 2008 untuk permohonan informasi publik, Pak. Kita memang ada prosedurnya gitu. Jadi untuk permohonan informasi publik ini bisa disampaikan, kami nanti akan menjawabnya juga secara tertulis gitu, Pak Rismon, untuk permohonan informasi publik yang sekiranya dibutuhkan atau diperlukan, Pak Rismon gitu. Ini udah mirip-mirip respons UGM ya. Iya, betul. Struktur hanya mau buang-buang waktu kita aja. Satu orang Jokowi Apa ya? menghancurkan pendidikan. Ya. Pak Menterinya aja lah kalau begitu. Bisa nggak Pak Menteri kan ada duluan di Ada. gitu loh, maksudnya Mungkin ya. Biar tuntas. Biar kelar. kita bosan Pak kita Iya. bertarung di level-level surat gitu. Kenapa sih hal mendasar seperti ini nggak terbuka aja dibilang, oh memang ada, oh memang nggak ada. Kalau ada apa fondasi akademiknya, fondasi ininya. Jadi betul. Oke deh, itu berkas-berkas fondasi itu nggak bisa kami dapatkan. Tapi bisa nggak diterangkan kepada publik? Apa sih dasar penyetaraan itu? Pak Nandes, gini, Ya. saya kebetulan adalah orang yang turut membuat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Saya adalah tim resmi yang waktu itu dibentuk di bawah Kementerian waktu itu masih Pak Samsul Muarif, ya, di tahun itu. Informasi publik itu hanya diberikan kalau misalnya kita meminta rincian daftar yang bersifat untuk publik. Yang kita minta, kita harapkan hari ini adalah, kebetulan hari Jumat yang lalu, sahabat kami, Pak Rismon Sionipar dan tim itu sudah ketemu dengan hanya Pak Eko Sutanto. Minimal, kami hari ini ketemu lagi dengan Pak Eko Sutanto atau dengan Pak Tanto. Itu aja. Kami tidak minta informasi publik lewat PID dan lain sebagainya. Karena itu adalah hanya formal prosedural. Kita sudah jauh lebih dari itu. Karena ini sifatnya sudah terbuka dan kepada publik. Dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, kalau sesuatu sifatnya sudah nasional atau sudah publik, saya sekali lagi kebetulan saya ikut membuatnya dan saya tahu persis, saya hafal betul naskah akademiknya. Itu harus dijawab oleh pejabat publik yang bersangkutan. Ya, kualitas apa? Bisa juga apakah kalaupun tidak menteri ya menterinya, sesmen atau misalnya adalah orang pertama di situ. Jadi itu Pak Nandes ya. Baik Pak Jadi Roy. kita tunggu itu. Untuk agenda kami memang tidak memahami ada agenda-agenda pimpinan ya mungkin. Oh, mohon izin Pak. Hari Jumat kemarin Pak Eko sendiri menemui kami dan berjanji hari Senin jam 1 siang akan menemui kami lagi. Nah, apakah sekarang omongan pejabat publik ini bisa dipercaya di kementerian ini? Satu itu dulu. Yang kedua, beliau mengatakan akan mengontak dan berkoordinasi dengan tim yang dulu menyetarakan. Ini semua ada di video saya kok. Live. Semuanya live. Banyak channel. Tim yang menyetarakan akan berkoordinasi dan akan menjelaskan hari ini. Dan ketiga ada tim hukum yang akan diajak oleh beliau. Jadi saya tidak berjanji apa-apa dengan Bapak bertiga. Kami tidak ada janji dengan Bapak bertiga, kami janji dengan Pak Eko. Boleh mohon dijelaskan Bapak sebagai humas, di mana sekarang Pak Eko itu? Atau kita ke Pak Eko aja sekarang, udah? Ya, atau saya ke lantai berapa? Mungkin kita koordinasi. Iya, tolong ya Pak. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit informasi Pak ya. Siap. Terkait dengan pencerahan yang tadi Bapak sampaikan, itu kan kemarin disampaikan bahwa sederajat SMK. Nah ini sebagai informasi saja, dengan perubahan struktur organisasi Kemdikbudrismen itu SMK itu ada di bawah Ditjen Vokasi.
Ya, jadi kalau kemarin Bapak ketemu Pak Eko Susanto, itu beliau di Dijen PDM, PAUD Dasmen. PAUD Dasmen itu menangani PK, SD, SMP, SMA. Nah, sedangkan SMK, kursus dan seterusnya itu ada di Dijen Vokasi. Sekarang Dirjen Didasmen di bawah siapa? Dirjen Dikdasmen. Dulu Dirjen Didasmen siapa? Saya pernah di kementerian, Pak. Iya, Pak. Bapak nggak usah muter-muter di situ. Iya. Betul. Saya Ini tahu sebagai- persis struktur kementerian. Betul Pak, sebagai update informasi. Jadi katakanlah nanti misalnya ya ada penjelasan itu pasti nanti dari teman-teman di Dijen Vokasi Pak, karena sesuai dengan Ya udah, jenjangnya Pak, jenjang kan vokasi. dulu kan ini yang mengeluarkan ini kan Direktur Jenderal Didasmen. Iya. Tentu ini belongs to, walaupun ini sudah dipindah kemana-mana Iya, betul. orang ini kan produk surat dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Iya. Makanya kami datang ke sini. Ini kan tentu ada arsipnya kan di sana. Betul. Arsipnya tentu ada ini dengan kajian yang katanya punya kajian akademik maupun silabus maupun kurikulum. Nah kami, kalaupun kami nggak bisa melihat itu, kami ingin minta penjelasan publik bagaimana penyetaraan yang tidak setara itu dilakukan dan apa-apa saja bedah, apakah dibedah silabusnya, tadi saya bilang tadi anatomi silabus dan anatomi kurikulumnya sehingga jebret gitu diapakan ini, ditanda tangan ini dan ini dipakai loh untuk calon wali kota Gibran 2020 dan cawapres. Berarti kan produk dari sini itu Sudah menggol. sangat berpengaruh terhadap tata negara kita, gitu loh. Karena ini dipakai, karena Gibran nggak punya ijazah SMA dari Orchard Park Secondary School yang ternyata yang dipakai adalah ini. Ini aja Mas, biar cepet aja. Sekarang Tolong, kita Mas. pengen ketemu Pak Eko yang kemarin. Ya, Itu aja udah. karena beliau juga katakan timnya masih ada di bawah beliau kok. Coba saya tanya Orang-orang dulu yang ada ya, di apakah tim itu ada di kantor atau gimana? Iya. Ya kita harus itu dulu. Ya, belum pindah ke vokasi atau apapun tadi katanya. Kalau nggak ada kantor ya kita ke kantornya. Ya. Siapa orang paling dekat dengan Pak Eko yang bisa jawab? Kita terima kasih Humas sudah meluangkan waktu untuk jawab, tapi ini bukan bagian Humas. Baik, Karena terima ini kasih kita Pak langsung- Roy, Pak Risman. langsung, Kita Pak izin Andes. untuk karena ini koordinasi. kita pengen Iya. dapat jawaban detail langsung. Kalau enggak di Komisi 10 Pak saya. Tapi kenapa sih hal seperti ini aja harus birokrasi? Kalau memang ada ya ada, nggak ada ya nggak ada. Ini masih. Saya kok yakin nggak ada. Nggak ada. Iya. Iya, kan nggak enak kalau harus dipanggil Komisi 10 ya Pak. Iya. Makanya saya bilang jangan sepilih ini gitu. Betul. Prabowo Subianto. Terima kasih. Penonton Sentana udah berapa ribu tuh sambil menunggu. Kami ini kan berhak. Kami itu berhak. 2.300 yang sekarang lagi nonton. Nggak apa-apa, kita sambil menunggu kan, menunggu. Kita intermezzo dikit, hitung-hitungan penonton. BSC Ini apa ini? Saya nggak mau ikut. Bekom itu di Wikipedia. Saya di luar. Pernah ditulis Beko. Terus juga Rido. 2007 lulus MBS, 2010 lulus. Ini ya. Tuh, riwayat hidupnya. Riwayat hidupnya terbalik-balik kan. Ya, protokol komunikasi pimpinan Kota Surakarta resmi. Resmi. Resmi menuliskan 2007 2010-nya insertnya justru. Iya. 2007-nya MDIS. Semua ditetik 2007 jadi bukan salah terbalik semua ditetik. Makanya ada di antara itu S2 ya. Sokongan. Ini udah Kita tadi kita kok dapat bisa masuk sini ya. Memang kalau masuk Nggak ada. Nggak ada. Gelar baik luar communication itu nggak ada. terus ini webnya di 2007 MBS 2010 kan kebalik terus ini seluruh portal layanan komunikasi pimpinan Kota Surakarta. jadi di Prokompim 2010-nya justru insertnya yang bimbelnya yang diakui S2 kan. Iya, S2 dulu berarti resmi begini. Makanya
Jangan salahkan media. Tempo pun. Detik juga mengatakan 2010 lah UTS. Tapi kalau kita sesuai yang sekarang, Pak. Terus ini setback. Ya. Ya kita sambil nanya-nanya ya Pak, boleh ya? Ya. Ini hari ini apa ini Pak? Hari ini kita menagih janji yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Eko Sutanto. Ketika hari Jumat yang lalu, respon hasil ujian UPAR kita ke sini. Kemudian Pak Eko Sutanto dan dijanjikan akan bertemu dengan tim yang dulu katanya di tahun 2019 itu melakukan kajian terhadap sertifikat lulusan dari UTS Research yang disetarakan dengan SMK. Tahun 2006. Ini sertifikatnya oleh Pak Dr. Sutanto. Yang kemarin siapa Pak Eko Sutanto? Kalau kita dengarkan apa jawaban dari Yang sekarang masih ada di sini loh, masih ada di Kemdikbud, belum pindah atau belum pensiun. Diubah sekarang. Itu banyak barusan ini. Dari antara ya, infografisnya. Diubah 2006 2010. Ini juga diubah juga. Yang tadinya apa ini tadinya bukan S1. Tadinya pendidikan terakhir, pendidikan terakhir diubah menjadi S1. Ini kok dipertahankan manusia nggak layak jadi pemimpin. Oke. Padahal anak-anak bapak ini lebih pintar semua daripada si. Bapak tuh dihidupkan oleh sistem, tahu nggak Pak? Jangan bela Jokowi Pak, harus berjuang bela Bapak layak. Seperti Pak, kabar? Ya Pak izin, tadi saya telepon asistennya oposisi Pak Ses Eko. Pak itu Eko. dengan Pak, betul. Jadi barangkali arahannya itu kalau misalkan memang ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan mungkin bisa dituliskan secara tertulis begitu Pak. Nanti Pak Eko mungkin karena beliau itu kan baru menjabat di Januari ini Pak ya. Nah, nanti lama, Januari itu udah lama loh Pak. Ya, artinya kan pasti banyak urusan gitu Pak ya. Ya mohon izin Pak. Dan nanti kalau berkenan Pak ya, nanti silakan Bapak dituliskan pertanyaan-pertanyaannya apa saja. Kami nggak mau nanti akan tertulis, Mas. Kami mau disampaikan secara tertulis juga melalui satu pintu tadi Pak. Kenapa tadi Pak Anandes ini hadir? Karena biasanya SOP kami untuk menerima tamu ataupun permohonan data informasi itu satu itu di ULT, unit layanan terpadu. Mungkin ini produknya Pak Roy juga yang masalah PPID KIP itu Pak. Izin Pak. Mungkin itu bisa yang PPID. Ya. Kemarin Pak Resma ketemu siapa? Pak Eko langsung. Pak Eko menemui. Sebetulnya sebelum Pak Eko kita ke ruang mana? Kita ke ruang situ aja. Iya. Itu pun setelah digerebek baru muncul. Gedung. Enggak, Pak Eko-nya di mana sih? Ya mungkin Kalau ini yang Pak. juga ada kan Pak Menteri saya lihat. Enggak keluar kota kan? Mungkin ini Pak, Atau tadi kalau pura-pura misalnya keluar kota? kan saya kurang tahu Bu ya, cuman informasinya demikian. Enggak, Pak mungkin Eko, nanti- kembali lagi ya Pak ya. Pak Eko kemarin hari Jumat kan berjanji untuk mendatangkan Pak Dr. Sutanto SHMA yang menandatangani ini yang tahun 2019 sebagai sekretaris Dirjen Dikdasmen, dan sekarang Pak Sutanto ini masih bertugas di sini. Jadi Widya Iswara bla bla bla. Ahli. Berarti kan gampang sebenarnya Pak Sutanto menjelaskan ini kepada publik. Mumpung kita punya media yang ribuan, ratusan, ada yang setengah juta ini. Biar Pak Sutanto terkenal juga gitu loh, menjadi tokoh pendidikan. Gitu loh. Kan Pak Susanto ada di sini, Pak Sutanto. Pak Sutanto juga infonya nggak ada Pak. Gini Pak, Bapak tuh kayaknya tidak memahami apa ini masalah kayak gini nih Pak. Ini masalah penting loh Pak. Nanti takutnya kami demo loh di sini. Pasti. Apa kita nggak usah itu aja sampai Pak Sutanto sama itu. Iya itu Bu. Mohon izin. Mungkin tadi Mas Anan juga menjelaskan bahwa kami diamanatkan sebagai humas. Sebenarnya ada di sebelah sana Bu rumah. Cuman karena mungkin ini banyak, jadi kita arahkan ke sini. Ya biasanya tamu baik itu dari sekolah, dari publik biasanya kami terima di satu pintu namanya ULT. Nah ini kenapa kami kesini karena ya mungkin ruangannya lebih besar biar bisa kita menjelaskan, walaupun mohon izin ini tidak memuaskan Pak Suryo dan timnya gitu ya. Cuman informasi yang kami bisa sampaikan demikian.
gitu. Kalau misalkan nanti ada hal-hal yang ingin lebih detail dipertanyakan. Gak apa-apa, gini aja Pak, biar sama-sama enak ya. Antarkan kami sekarang ke orang yang tadi Bapak temui di. Iya. Itu aja. Udah. Iya, informasinya demikian Pak yang kami dapatkan. Lah nggak apa-apa. Ya kita ke sana aja sekarang. Kita nggak mau Kesana tuh. Lah ke orang yang tadi dikonsultasi tadi siapa? Kami datang sini. Ruang ses. Iya. Oh enggak, saya tadi telepon Sekretaris, asistennya ya? Pak. Ya nggak apa-apa, kita ketemu aja dengan Iya. asisten. Dia di mana sekarang asistennya? Ada di kantor. Sekretaris yang ngatur jadwalnya. Ya nggak apa-apa, kita Nggak ketemu apa-apa, aja. Pak. Ya Pak. Nah, kita kata gitu aja di situ. Supaya saya juga tanggung jawab kepada penonton saya gitu loh. Iya. Bahwa kemarin janjinya jam 1 siang hari Senin itu bukan salah saya gitu. Dan gini deh, ya, Jadi saya Iya. kalau sebagai kami sudah something kayak gini, bau busuk kayak gini, Iya. lembaga negara itu termul semua jadi. Iya. Jangan mau dibodohin sama Padahal ini Kementerian Pendidikan Iya. harus Iya, iya. Nanti. harusnya berintegritas. Jujur lah Pak. Rakyat itu cuma meminta pertanggungjawaban institusi yang namanya Dirjen Dikdasmen yang mendidik anak-anak supaya jujur. Tapi ketika kita minta Tapi kejujuran, kenapa dari kalian sendiri gak Baik, jujur? terima kasih. Jawab kepada anak-anak saya. Harap tenang ya Bu ya. Baik. Emosinya tahan. publik kan nggak bodoh, Bapak. Ya. Bapak Humas, publik itu nggak Baik, baik. bodoh. Kok Ini- bisa kursus bimbel di UTS cuma 6 sampai 12 bulan disetarakan dengan SMK? Tujuan pendidikannya pun Ya. sudah berbeda. Iya. Kan produk dari Iya. sini itu Pak. Itu kan suratnya. Tolonglah jangan kayak humas ini kayak jadi benteng gitu loh, supaya Baik, pejabat enggak. ini nggak mau menjawab, Kami- humasnya dimajukan kayak pion Iya. gitu. Kami Baik. mau tidur-tiduran aja, kami nggak mau berisiko. Humasnya lah dijadikan pion, kan begitu sekarang. Cuma ya itu saya ingatkan kembali kepada bapak-bapak yang pejabat di sini, ini ditonton oleh Prabowo Subianto loh. Itu, walaupun kami amatiran. Iya. Ya. Bahkan kami newsmaker, Yes. Betul. bisa jadi nanti Kompas dan yang lainnya itu ke sini. Iya. Gitu. Kami berapa kali bukan sombong, newsmaker, karena kami ingin memperbaiki Republik ini. Iya, betul. Gak ada Terima dana kasih. kami ke sini Pak. Ya saya Ya. orang Balige, ke sini aja ongkos suami istri udah 4 juta, PP 8 juta, belum lagi makan, hotel segala macam. Ini memang murni biaya kami. Kami kan ingin Ya. ya kalau cuma surat-surat Pak, Bapak balas dengan surat nanti, oh tidak bisa, harus melalui komisi informasi bla 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 bla. Selalu itu dan itu dan Ya itu. itu. Sekarang begini aja lah, kalau bisa dipertemukan, kalau nggak Pak Dr. Sutanto SMA, Pak yang kemarin Eko Susanto. Iya. Ya. Dia yang meminta Itu kita aja datang lah. hari ini. Kalau nggak saya maunya ketemu Pak Menteri. Iya. Sama Pak Menteri sekalian. Ya. Ya. Jadi Baik. ya. Ya. Ini Pak, mungkin informasinya ya mungkin tidak memuaskan Bapak. Kami sebagai humas ini menerima pertanyaan-pertanyaannya nanti karena ini belum bisa dipertemukan. Nanti pertanyaan-pertanyaannya bisa dilakukan secara tertulis dan nanti kami akan jawabnya. Apa sih secara susahnya tertulis, Pak. pejabat itu datang loh Pak? Menteri aja sekarang, dulu Menteri Dikti aja sekarang di sel tikus di KPK sana. Itulah kita negara hukum. Jangan ketika Ya. menjabat kayak raja susah kali ditemui. Iya, betul. Atas nama Ya, ya. bla 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 birokrasi. Dan sekarang diciduk Amin. sekarang sel tikus itu Makarim dulu mungkin begitu. Iya, betul. Makanya jangan sok pada rakyat. Sekarang sudah membusuk dia di sel tikus karena maling. Pengadaan uang laptop, apa itu laptop? Chromebook. Gitu. Iya, ini karena kaitannya dengan informasi publik yang tadi sudah dijelaskan juga Pak Nah, itu Suwarjo, lagi, gitu. balik lagi. Ya balik lagi. Tapi memang Iya. humas. Jadi memang Makanya salah. kami jalankan Memang tugas yang ini. menemui kita ini orang yang salah gitu. Iya. Jadi mohon izin Bapak-Bapak, Nah. Ibu-Ibu bahwasanya memang prosedur RAL untuk permohonan informasi memang berdasarkan Undang-Undang KIP pun juga kita setuju dengan Undang-Undang bahwa ada prosedurnya, bahwa memang rakyat warga negara Indonesia itu berhak memperoleh informasi. Namun tentu berdasarkan undang-undang juga bahwasanya ada prosedur yang harus dijalankan oleh badan publik
selaku pemilik informasi bahwasanya setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Publik, apabila publik ingin mengetahui alasan kebijakan tersebut, maka bisa melalui prosedur, sudah diintervensi bisa melalui Wapres ya? bisa melalui prosedur. Pak, belum Pak. Kementerian ini sudah diintervensi Istana Wapres. Kami orang-orang dari sana. Kami Tidak, karena menjalankan undang-undang. Kami menjalankan undang-undang, ketentuan yang berlaku seperti itu Pak Rismon. Itu Pak Rismon. Jadi mohon kebijakannya bahwasanya memang kami hanya mengikuti peraturan undang-undangan yang berlaku seperti itu. Undang-undang udah diacak-acak. Itu. Yang bikin siapa, yang merubah siapa? Pak Surya tadi. Pak, jangan sampai nanti kami datang. Tapi caranya bukan gitu, Pak. Iya Pak. Kami datang Walaupun baik-baik. kebijakan apapun juga tetap Terus aja prosedurnya dibenturkan seperti itu antara Pak. humas dengan kami gitu. Saya kasihan juga tuh Iya. bapak-bapak sekalian. Ya jadi pion. Jangan Tidak kami apa-apa. nanti datang dengan toa dan segala macam. Iya. Seluruh rakyat Pak, Indonesia. masih mending toa. Ini bukan masalah personal ini masalah pemimpin Indonesia. Ini tuh masa depan. Bapak sendiri negara pasti kita. dalam hatinya memang salah ini surat ini. Yakin saya sebagai manusia. Iya. Cuma karena tugas takut nggak gajian ya kan? Pecat. Takut di Nepal kan? Ya kan? Iya. Ini sebenarnya salah Justru malah di Nepalin kalau dia. penyetaraan ini, tapi sudah di remote mungkin dari Istana Wapres entah siapapun orangnya itu. Jangan kami sampai datang dulu, nggak baik-baik sih kalian datang katanya. Sekarang pakai mobil ini, mobil toa segala macam, ratusan nanti kan bawa ke sini. Ya kan? Saya bisa sekarang mengumpulkan donasi untuk toa 100 mobil. Dan banyak yang mau menyumbang. Iya, betul. Ada gemes. Jadi jangan salahkan kami nanti, kami datang dengan bentuk yang lebih keras. Iya. Itu surat kementerian. Cuma jawaban itu aja, kami nggak, tadi kan keterbukaan informasi, oke deh data tadi itu, wah, oke, nggak kami lihat. Tapi kami bisa nggak dapat penjelasan dari kajian tadi itu? Verbal saja kajiannya, apa silabusnya, kenapa dia ekivalen atau setara, apa kurikulumnya, Alasannya apa? apa kompetensinya sehingga disamakan itu antara bimbel Kayak di gini aja, gini aja. dengan Berarti bapak-bapak belum bisa menjawab apa yang kami perlukan sesuai dengan janji Pak Eko hari ini ya. Atur aja kameranya, bapak-bapak bikin statement. Udah. Ketidakmampuan bapak-bapak dalam menerima kami. Atur Oh, aja. kita nggak bikin statement dari kewenangan kita. Itu aja kami. Iya. Kalau bapak diam, nggak mau bikin statement, diam aja nggak apa-apa. Udah. pantasan di sana tadi itu di lift itu udah banyak satpam loh. Nggak apa-apa. Oh iya memang. Kemarin tuh 1 atau Kayak- 2, tadi ada kayak 10 Kayak kan? bukan kayak waktu di KPU. Kita kayak udah waktu di dihadang KPU, tanya satpam aja. juga di situ. Mbak Ana mana? Mbak Ana, ya. Mbak Ana wawancara aja. Kalau bapak-bapaknya diam, nanti kita siarkan dia kediaman bapak-bapak itu. Iya. Kameranya pasang aja. Udah. Iya. Kediamannya, Iya. Udah. kalau kediaman sebenarnya jangan disiarkan. Nanti Ya udah, Mbak Ana simpan disankronikan. aja. Pokoknya tanya. Kalau bapak nggak jawab, itu aja yang kita siarkan. Udahlah Mbak Benu, kita siapkan gerakan Ya, ada. demo. Ya ini Jangan. direkam dulu. Ya, Bapak-bapak kita dulu. mohon izin Pak, kita koordinasi dulu Pak ke dalam Pak. Ya udah sekarang ya, Udah, sekarang. langsung aja. Oke. Koordinasi Oke. sama Anda. Oh iya, koordinasi dulu. Kita pokoknya tunggu di sini. Pemirsa Ya, kita siapkan koordinasi dulu. Ya, koordinasi. agar kita langsung demo. langsung on aja. Bersama-sama. Kalau beliau ini pergi, ya dia udah live kan. Kalau beliau Isi ya. Atau seluruh Paling nggak Indonesia statement kita dulu, Pak. kumpul Ya, di depan statement dulu. Mereka mau Kami koordinasi dulu tidak di dalam. punya kewenangannya untuk statementnya. Bapak. Ya statement bilang mau koordinasi dulu ke dalam Bapak, gitu. Bapak mau koordinasi dulu di dalam kan? Bapak mau koordinasi dulu di dalam. Siapa yang Bapak-bapak Iya, karena berhak kami- diam. Mas Mike dan Mbak Ana yang tanya. Mike tanya apa? Yang lain diam. Terima saya aja yang nanya nih. Oke. Sambil duduk aja. Iya. Dua. Nah, nih. Terima kasih kesediaannya dari bapak-bapak humas. Kalau Sudah diam ya udah menemui diam itu berarti jawaban. kami di sini pagi hari ini, siang hari ini, dan untuk selanjutnya karena kami tidak bisa bertemu oleh pejabat terkait. Jadi gini Mbak Ana. Hari Jumat yang lalu, ya, Ya. hari Jumat yang lalu. Iya. Apa saya Hari yang Jumat tanya? Iya, iya, salah seorang Nah. pejabat Mike yang ada Menjanjikan. saksinya waktu itu. Bapak, Kami oh saya ke sana aja ya. Iya, langsung jadi live enak. Mike ceritain hari Jumat yang lalu dan janji Eko Sumarto hari ini untuk menerima Konfirmasi dulu katanya. di
Pak Eko mengirimkan bapak-bapak membalikkan. Itu aja. Oke. Jawabannya apa? Izin Bapak-Bapak Humas, saya Michael Sinaga, jurnalis dari Media Sentana. Waktu hari Jumat kemarin menemui Bapak Eko Susanto, Sekretaris Dirjen Dikdasmen, PAUD dan Dikdasmen. Apakah Bapak mendapatkan informasi dari Pak Eko mengenai pertemuan kami itu? Ada yang bisa jawab? Tidak menjawab itu jadi. Oke. Oh, Mungkin tidak ini aja Pak, saya tidak ulangi dijawab. Pak ya. Sebenarnya sudah saya sampaikan bahwa Iya, Pak. tadi mohon izin ini kami sebagai humas Ya, Pak ya. silakan, Kalau Pak. misalkan kurang memuaskan ya mohon dimaafkan gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada pertanyaan yang tadi Bapak sebutkan, silahkan nanti dituliskan. Dituliskan nanti akan kami jawab juga secara tertulis. Sebagaimana undang-undang yang Pak Roy pernah susun juga. Kita punya SLA maksimal berapa? 10 hari Pak. Ya 10 hari. Nanti tulisan itu kan nanti Bapak bisa diterima begitu Pak. Mungkin itu Pak, mohon maaf ini barangkali kurang memuaskan dan segala macamnya ya. Berarti belum. Barangkali kalau misalkan lebih tertulis bukan cuma bisa dibaca oleh Pak Roy dan kawan-kawan, tapi mau dibaca senasional juga silakan. Ini Pak, tapi apakah Iya, pada hari Mbak. Jumat itu Bapak diinfokan oleh Pak Eko tentang hasil pertemuan kami? Ya, saya kurang tahu ya. Itu kan Berarti tidak ya? Oh, tidak. Berarti Oh, tidak. berarti tidak. Berarti tidak diinfokan, tapi hari ini kami dipertemukan dengan humas gitu ya. Betul. Harusnya Berarti, kita Pak, bertemu dengan kedatangan Pak Eko Bapak lagi. bertiga siang hari ini apakah atas follow up dari pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya, jadi kaitannya karena ini kembali lagi ke informasi publik, memang yang harus kami sampaikan untuk prosedural permintaan informasi publik itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Iya. Memang itu bisa disampaikan kepada kami sebagai Iya, humas. mohon izin Pak, pertanyaan saya. Apakah kedatangan Bapak bertiga menemui kami ada hubungannya dengan pertemuan kami dengan Pak Eko? Ya. Ya. Sepengetahuan saya mungkin saya tambahkan dulu ya. Sepengetahuan saya Pak, kalau misalkan ada permintaan data dan informasi itu biasanya SOP di Kemdikdasmen itu ada satu pintu Pak yang namanya ULT, Unit Layanan Terpadu. Di bawah dikelola oleh BKHM. Apa itu BKHM? Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, atau kita kenal dengan Humasnya Humas. Kemdikdasmen. Nah, nanti di sana akan melayani begitu Pak. Iya. Ruangannya sebenarnya bukan di sini Pak. Ya, mohon izin Pak. Iya, perpustakaan. Hubungannya Bapak bertiga dengan pertemuan kami dengan Pak Eko apa Pak? Iya. Ya kalau kami melihat Saya itu kan pertanyaan permintaan ketiga nih. data dan informasi Pak ya. Bukan, Iya kan? Pak Eko berjanji menemui kami lagi hari ini. Jam 1. Tapi Bapak bertiga yang menemui kami. Jadi saya mau tanya lagi sekali lagi keempat kalinya, hubungan Bapak bertiga dengan Pak Eko. pertemuan kami dengan Pak Eko itu apa Pak sebenarnya? Ya waktu Bapak ketemu kan kami nggak hadir Pak, nggak ada Iya, tahu gitu berarti ya. Tapi kami juga nggak tahu. kedatangan Bapak bertiga bukan atas perintah atau arahan Pak Eko. Ya itu Pak, karena ini SOP-nya Kemdikdasmen berlaku untuk Pak Eko, berlaku untuk siapapun begitu Pak. Jadi diterima diterima oleh ULT, dikelola oleh BKHM selaku satu pintu untuk melayani kebutuhan data dan informasi. Ini saya analogikan sedikit ya, sedikit analogi agak melenceng. Saya janji nih makan siang sama menteri. Tapi ternyata Bapak bertiga yang datang gitu loh. Analoginya seperti itu. Iya, betul. Saya bukan menanya informasi, saya bukan nanya apa. Saya ingin makan siang sama menteri. Iya. Saya ingin bertemu Pak Eko. Tapi kok Bapak bertiga hadir di sini? Apakah perwakilannya Pak Eko atau sekretarisnya Pak Eko atau siapanya Pak Eko gitu Pak? Izin. Jawab. Mohon dijawab. Tidak, kita menjalani tugas ya. Iya, sebagai humas Pak, kita memang, menjalankan tugas. karena terkait dengan permohonan informasi publik tadi itu Mas Mike. Karena menurut saya apa yang saya tahu sebagai wartawan selama ini ya, Ya. apabila memang Pak Eko-nya berhalangan, siapa yang persis di bawahnya? Iya. Ada pesan Pak Eko nggak? Iya. Nah, apakah ada pesan mau disampaikan ke Sebenarnya kami sudah dari kami Pak Eko? atau sampaikan gimana? sih Pak tadi beberapa kali ya, mungkin kurang puas juga bahwa ketika nanti ada pertanyaan
silakan nanti disampaikan tertulis. Tertulis. Ya, nanti akan kami jawab sesuai dengan prosedur yang sudah kami susun. SLA kami kurang lebih 10 hari. Ya. Bukan nanti bisa Saya dibaca paham, oleh Pak. Bapak, bisa dibaca oleh publik juga, Pak. Saya paham Pak, dan kita sudah pernah melakukan itu berkali-kali di tempat-tempat Pak. lain. Tetapi saya sangat berterima kasih kepada Pak Eko hari Jumat itu, karena beliau bersedia menemui kami, jurnalis, dan akan bersedia ditemui lagi pada hari Senin jam 1. Yes. Itu ceritanya. Iya. Nah, pertemuan kita ini dengan Bapak bertiga, saya kira menunggu Pak Eko datang juga gitu loh, atau gimana. Karena perjanjian saya dengan Pak Eko. Ada perintah suruh telepon Pak Eko katanya. Suruh telepon Pak Eko. Saya nggak punya nomornya. Saya waktu itu minta nomornya. Bapak itu. Iya, saya waktu itu minta nomornya tapi nggak dikasih. Nah, coba Bapak kalau bisa telepon Pak Eko, siapalah yang merupakan utusan langsung dari Pak Eko, bukan struktural humas atau apa gitu loh. Karena kami tidak berjanji dengan humas. Mohon maaf ya Pak ya. Izin Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko itu aja, bukan informasi publik, bukan apa-apa, nggak ada. Arahnya ke situ saja Pak. Janji pertemuan dengan Pak Eko Senin jam 1. Saya dengan Bang Rismon hari itu yang mendengar sendiri. Video call aja Pak Eko. Zaman keterbukaan semacam ini sedemikian sulit ya, hanya berjumpa dengan dirjen ya. Wajar karena rektor aja di UGM susah dijumpai, apalagi dirjen. Makanya ini zaman edan kalau menurut saya. Sesdirjen, sekretaris dirjen. Zaman dulu ketemu menteri ya aja turun saya. Bilang aja nggak ada jawaban. Nah, Maksud boleh. saya Pak Eko, kemarin Anda apa ya? Sekarang jadi kemarin saya respect. Ya. Iya. Tapi setelah nggak menepati Menetapkan. janjinya, Iya. respect saya menjadi negatif. Ya. Atau jangan-jangan Pak Eko itu diteken kali karena Iya, ketemu dari Istana apa? Wapres ya, kan Iya. gitu. Iya. Sama apa Iya. Itu spekulasi. Iya, Kalau nggak spekulasi. kita ke Geng sana Solo. aja lah, lantai 5 kan Iya. kantornya Bapak itu. Jadi mohon dijawab lah Pak, daripada kita berspekulasi terus, Iya. mohon dijawab kenapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya di siang hari ini. Apakah karena ada urusan keluarga tiba-tiba kritis, sakit kritis atau apa? Terserah. Kita minta pernyataan resmi dari Humas kepada masyarakat Indonesia, mengapa Pak Eko tidak bisa memenuhi janjinya siang hari ini? Kendalanya di mana? Kendalanya di mana Pak? Udah disampaikan tadi Pak di awal. Nggak mau ketemu. Tentang Pak Eko-nya aja. Pak Eko. Iya. Waktu hari Jumat, beliau janji Senin kita akan ketemu lagi. Rasanya tidak Titik itu saja, bukan saya nggak bicara informasi publik, Jangan pakai. minta dokumen ini, dokumen itu urusan lain Pak. Ini terlalu banyak birokrasi. Saya mau wawancara dengan Pak Eko. Udah nggak berlaku. Kalau memang tidak bisa hari ini, tolong. Kalau memang hari lain, hari apa Pak? Atau gini aja Pak, ini kita biar Telepon ketemu aja, Pak Pak. ya. Iya. Biar nanti biar ketemu Pak Eko nggak kemana-mana, katakanlah kan Bapak mencari begitu ya. Iya, Ataupun saya pengen pejabat banget lain yang ketemu Pak Eko relevan lagi. begitu, Pak ya. Mungkin ini usul aja nih Pak, biar kita ketemu nih Pak ya. Titik Iya. temunya Bapak pengen ketemu dengan pejabat yang terkait, kita biar mengagendakan mungkin Pak ya kalau misalkan mau diterima. Silakan nanti Bapak berkirim surat nih, hari apa, jam berapa. Jangan bicara prosedur, janjinya Pak Eko. Janji Pak Eko mau ketemu, jangan bicara prosedur. Lewat surat lagi. Ya, artinya kan gini Pak. Mulai dari nol seperti Pertamina Surat tuh biasa dilempar Pak Eko nggak dibaca. Oh, ketemu di masjid sama Pak Eko. Dengan salah satu YouTuber ya. Ya, agar apa? Tadi Pak, ini kan sebenarnya mohon izin Pak ya, bukannya saya melempar-lempar, biar kita tahu persis biar alamat yang dituju tepat gitu Pak. Kan gitu ya. Yang pertama, tadi saya sampaikan mungkin diulangi lagi, mudah-mudahan nggak bosan Bu ya. Jadi yang pertama. Kami bosan. Bosan, Pak. Jawabannya sama. Kita
Ya ini hanya sebagai insight aja. Kalau misalkan Bapak kurang puas, ya itu memang kapasitas kami selaku humas, gitu ya. Intinya Ini Pak, SMK kan beliau setara SMK. Istana sedang Itu Enggak, Pak. di bawah Dijen Vokasi. Enggak, Pak. di mana bukan Pak. Jangan ke substansi lagi, Pak. Izin. Saya menemukan sebuah surat muka-mukanya ditandatangani oleh Sekretaris Pantau Dirjen sana. Dikdasmen di tahun Kalian 2019. menyelamatkan kroco, tapi Maka namanya sendiri. iya, maka kami datang ke kementerian ini mencari sekarang Sekretaris Dikdasmen itu siapa sih. Nah, dan datanglah Pak Eko Iya. yang berjanji akan ketemu lagi hari Senin gitu loh Pak. Dan tadi ada Simpel yang gitu aja. Nggak usah Artinya nggak kemana-mana. SMK lah, inilah, itulah, enggak usah Pak. Pokoknya saya mau ketemu dengan Sekretaris Dikdasmen Nggak usah pasang yang badan. sekarang lagi. Pak Eko hari itu, Jabatan diketahukan. izin Pak ya, Bapak bertiga, yang satu udah hilang. Izin Pak, Pak Eko hari itu menjawab, tapi minta waktu untuk ketemu lagi. Ya mendingan gitu aja. Dia mau menjawab. Cuma sama Berarti bukan menyuruh kirim surat, bukan menyuruh apa. Dia mau menjawab tapi minta waktu gitu aja Pak. Saya kasih waktu. Kalau memang waktunya kurang, kapan gitu. Nah itu Pak. Tapi Bukan surat Pak. Tolong saya minta jawaban dari Pak Eko. Dan ini kami anggap resmi karena dari humas resmi. Kalau memang butuh waktu lagi, kapan Pak? geruduk aja lah. Nah itu Pak, tentunya kan akan kami tanyakan ke sekretarisnya. Iya, coba Pak ditanyakan lagi Pak. Iya. Kayaknya kita kemarin udah ke kantornya. Iya, saya tunggu Pak. Kantornya kita sebaiknya naik ke atas Hari ini aja. harus tadi kan, ketemu Pak. Pak Eko. Iya, kami sudah buka Pak Eko. Jadi undang-undang lagi Pak. Yang hilang. Iya, menunggu itu hal yang paling membosankan dan menjengkelkan. Jadi jangan ngeles deh Pak. Jangan ikut geng Jokowi lah judulnya Pak. Bela negara. Iya. Begini Pak, Bapak siapa tadi humas ya Pak ya? body language-nya. Saya dari wartawan Bapak ada Sentana yang mulai bikin sejak tim, tahun Filipin. 85 udah jadi wartawan Pak. Kalau menghadapi humas benar kata Bapak itu sesuai prosedur yang mengatakan bikin surati ya kan? Itu betul Bapak bilang itu betul, itu nggak salah. Karena itu memang aturan daripada birokrasi di kementerian ini. Ya, namun ada janji waktu minggu kemarin mereka Pak Eko berjanji Dari mulai saya ya. akan menemui akan memberikan keterangan sesuai dengan pertanyaan Bapak. Itu. Jadi Bapak memang hanya petugas, hanya karyawan, hanya betul-betul hanya ini nggak salah Bapak nggak salah. Saya ngerti kepada Pak Menteri. Bilang aja, lapor aja nanti. Bilang perlu bisa sekarang lapor. Itu Pak Eko janjinya apa kepada masyarakat ini? Bisa-bisa Pak Eko terlalu outset, terlalu lantang mulutnya menjanjikan kan? Bapak selaku humas wajar itu mengatakan surati dulu. Tapi itu udah hal biasa, itu peraturan. Tapi tolong ditelepon Pak Eko, mungkin ada Pak Eko. Apa jawaban kami? Itu aja, Pak Menteri dia nonton ini. Atau apa gini Pak? Atau apakah maksud Bapak Pak Eko itu hari itu melampaui batas kewenangannya untuk menjawab kami? Dia masih dimarahin dia. Iya. Oh jangan spekulasi dulu. Abdul Muti, Menteri Pendidikan Abdul Muti itu orang tegas, orang petahana itu, saya tahu. Beliau orang tegas itu, makanya Pak ini selaku humas ini mengatakan bikin surat dulu itu udah basi lah seperti itu udah karena Pak Eko sudah janji hari Senin temukan saya di sini. Mana Pak Eko muncullah mungkin di ruang Kalian mengatasnamakan siapa gitu loh. Ada di sini. Yang kemarin, tim yang Iya, janjinya bawa tim, bahkan tim hukum, juga tuh Bang Miguel. bahkan tim hukum, tim penyetaraan. Nanti saya koordinasi semua, saya bawa semua hari Senin. Janji itu aja Pak yang kami tagih, itu bukan dari mulut saya loh. Bukan saya memaksa, Pak bikin gini ya, enggak. Beliau sendiri yang menawarkan. Bajunya hitam putih kayak Pak Jokowi. Enggak Pak, ini memang dari dulu Pak. Kalau hari Senin itu harusnya kemeja putih. Asal jangan kelakuannya kayak Jokowi aja. Kalau saya hari Senin putih merah waktu SD. Oh SD Pak, SMP biru. Sebelum presidennya Jokowi bukan hitam putih kan?
Bukan. Iya, bebas seragamnya. Sebelum Pak Jokowi Jangan ditiru lah. Kuning aja kayak kita. Kuning muda. Seragam apa tuh? Iya. Dia hitam putih juga dia. Iya, sepertinya kita perlu laporan juga ini. Iya, silakan Pak. Kami bisa tunggu ya. Ya, kita tunggu di sini. Kita jangan lama-lama, Pak. Bapak Gitu, kalau mungkin bisa mendatangkan Pak Eko pahlawan loh Pak, buat negara. Betul, pahlawan buat negara kan. Bukan pribadi seseorang ya. Dalam hati Bapak pasti Bapak nggak mau dipimpin oleh orang dongok kan Pak, orang yang nggak sekolah, nggak kuliah, tapi Iya. jadi Baik, Ibu. wakil presiden. Terima kasih, Ibu. Kami bukan menghina ya bukan, tapi kasihan rakyat Indonesia Pak. Bapak juga sekolahnya tinggi kan? Anak-anak kami kesian tau Minimal nggak? dia masuk sini S1. Nah dia SMA aja kagak punya, bisa jadi presiden. Lawan yang begini Pak. Bapak masuk 3 A langsung. Kalau boleh saran Pak ya? Iya. Boleh saran Pak ya? Boleh, Pak. Jangan mau. Ini kita saran dari ya, mereka. kalau Begini saya misalkan yang saran ke diterima Bapak. monggo, nggak diterima juga nggak apa-apa. Ya. Jadi kan gini, Kami tidak nanti mau. ini kan banyak pihak yang berwenang Pak. Berwenang itu artinya mungkin yang tadi Bapak sebut pejabat lama, Pak siapa? Pak Sutanto. Kan gitu ya. Ya, katanya Kemudian- juga akan dihubungi Pak Eko. Ya Betul betul, itu dibilang. pertama. Kemudian yang kedua, pejabat yang kedua Pak Eko tadi yang katanya Bapak sudah janjian. Janji. Kan begitu ya. Kemudian tadi yang saya sampaikan bahwa SMK sekarang itu ada di Ditjen Vokasi. Artinya nanti ada teman-teman dari Ditjen Vokasi yang akan dihadirkan. Kan begitu ya? Nah, Enggak, ada izin deh Pak, saya mau tanya soal itu, Be. Sedikit, Pak. Kalau 2019 ada surat keluar seperti itu dari Dirjen Dikdasmen mengenai penyetaraan seperti itu, sekarang arsipnya disimpan di mana? Ya Di arsipnya. Vokasi atau di Dikdasmen? Nah, saya kurang tahu persis Pak ya kalau untuk masalah berkas itu mungkin fisiknya boleh ya. ditanya, Pak. Makanya perlu kita konfirmasi ke Direktorat SMK. Kan ya sekarang di mana di bawah Ditjen Vokasi. Kemudian Pak Sutanto yang tadi Bapak sampaikan sampai kalau bisa nanti kita temukan jadwalnya. Beliau pasti punya agenda masing-masing toh Pak. Punya Betul. punya Kami juga, urusan Pak. masing-masing. Cuma saya kan nggak pertemukannya ini kan nggak ini Pak. Mungkin Bapak juga punya agenda, kami juga Dan kami di sini karena mempertemukan. sudah ada Ya, ini informasi sebagai dari saran Pak aja Eko. Pak, agar tiga pihak SMK, pihak pejabat yang lama, pejabat yang baru, itu bisa. Cuma kalau saya sih orang itu ditentukan integritasnya dari menepati janji. Ya. Kalau saran saya itu Pak, untuk pegawai dan pejabat-pejabat Kementerian Dikdasmen. Oke guys, tidak ada titik temu ya guys. Janji ketemu aja kok, bisa tidak ditepati seperti ini. Rakyat Indonesia yang mendengar, inilah kualitas institusi negara Indonesia. Dikit-dikit bersembunyi di balik birokrasi, prosedur. Ya, padahal dalam hati mereka sendiri itu sebenarnya ini salah. Tapi karena dipaksa bapaknya Gibran, ya inilah ini. Nih. Ya. Semua institusi jadi termul. Bahkan pakaiannya juga hitam putih, termul. Masa cuma begini aja kita harus tulis-menulis. Terus besok, ya sudah pasti jawabannya silahkan tunggu di pengadilan. Komisi Informasi Publik. Ya. Oke pemirsa, kalian yang semua. Kalian siap nggak mendonasikan uang kalian untuk kita demo Kementerian Pendidikan Dikdasmen ini? Siap. Kalau kalian siap, ayo kalian bukan hanya datang. Bapak-bapak tiga itu bilang siap tadi juga. Oh siap juga, siap di demo, ya. Jadi Konstitusional ya Pak. ayo kita demo, karena hanya bahasa demo, ya. Di lembaga-lembaga kita itu hanya mengerti bahasa demo, bahasa bakar ban. Kalau kita datang baik-baik, mereka nggak bakal dengar kita. Ya, nanti kalau sudah rakyat marah, baru mereka takut, ngacir. Tapi kalau dengan bahasa baik-baik begini, kita dianggap tai sama mereka. Memang siapa lo? Ya, mungkin dulu Nadiem Makarim begitu juga ya. Pada saat jadi menteri, sekarang sudah di sel tikus dia di KPK, gitu loh. Ya, dulu waktu menjadi menteri so hebat. Oleh karena itu pemirsa ya semua ini YouTuber, karena kitalah sebenarnya pejuang sejati dalam mengawal demokrasi ini. Bahkan kita yang melakukan kerja-kerja jurnalistik yang tidak dilakukan oleh media mainstream. Ya kan? Media mainstream itu terima
apa breaking news dari kita aja itu. Kita kan newsmaker. Terima matengnya ya. Kita ke atas saja. Ntar kalau kelamaan di sini kita jadi bodoh. Ayolah. Karena ini. Dibodohin orang bodoh. Ada kaos baru nih. Ada kaos baru nih. Tolong dibaca, Mek. Dua tuh. Punya siapa nih? Punya saya. Ambil satu deh. Sebodoh wapresmu. Saya tidak sebodoh wapresmu. Ya, mari kita ke atas. Tapi meskipun wapresnya bodoh, institusi negara sudah termul lebih bodoh lagi. Mau Ayo diatur-atur. kita sama-sama search. Diatur orang Search di bodoh. mana ijazah Gibran. Seperti UTS yang sedang in search, kita search ijazah Gibran. Kita cari. Pemirsa semua, siapkan diri kalian untuk mendemo. Ya. Kalau istana kita demo nggak penting. Perpustakaan, sorot dulu dong perpustakaan. Kok ini? Tadi kita diterima di perpustakaan. Bukan kantor ya berarti. Waduh. Mencari ijazah orang yang malas membaca. Perpustakaan. Tidak punya budaya membaca di rumah katanya. Bayangkan aja, negara sebesar ini dipimpin oleh orang. Itu pasti sudah ditelepon, dimarahilah dirjen kemarin itu, ya kan? Jadi istana Wapres itu udah intervensi, makanya keluarlah keputusan KPU 731, keputusan paling bego sedunia, ya si termul itu Muhammad Afifuddin. Ya. Ayo mak-mak seluruh Indonesia demo kita. Mau nggak kalian? Ya, atau saya buka open donation. Ya. Kerelaan aja bisa. Kerelaan juga bisa. Ya. Mimpi apa gua sepan? Kemana kita? Sana juga bisa, sana dan sana. Sini nggak bisa. Yang mau donasi ke Nanti. baligiacademy@gmail.com. Kok lewat email? Ya kan biar tahu rekeningnya. Enggak lah, nanti yayasan aja. Oleh yayasan aja, Yayasan Mbak Menu atau apa, ya. Gitu. Biar termul nggak bisa mengejek gue gitu kan. Kalau pakai nomor rekening saya kan nanti dibilang si ngemis termul. lagi. Wah, Bang Rismon sudah Dari sini kehabisan bensin katanya. nggak bisa. Pelan-pelan lah, kalau nggak dari sana aja nggak apa-apa. Pelan-pelan aja, santai. Santai. Mas Fadlizon masih di situ kok. Iya. Kalau Pak Lijon sekarang sudah nyaman ya. Makanya ya kalau ingin sepanjang hidup jadi aktivis, pengkritik, jangan mau jadi pejabat. Ya, tujuan utama untuk aktivisme ya jangan mengincar jabatan. Oh iya. Iya kan? Karena udah masuk ke sistem udah beda ya Bang. Enggak, yang penting masuk surga. Oh gitu. Iya kan? Ya, nanti kita breaking newsmaker, nanti TV ikut-ikutan. Memang kita selalu newsmaker memang, ya kan? Tapi mereka bertiga tadi Humas tidak bisa menjawab ya. Iya. Kemana janji hari Senin jam 1 itu ya? Karena nggak bisa jawab, kita langsung dalam Mereka memang tidak bertugas untuk menjawab, cuma untuk menyatakan, oh ada jawaban tertulis gitu. Kita langsung ke lantai 5 lah. Waduh, kok satpam semua ini? Permisi Pak, mau ke lantai 5 Pak. Ada tujuan apa Bos? Jumpain Pak Eko Susanto. Apa namanya, Dirjen Sesdirjen. Mama Adi tahu saya kan? Siapa? Tahu. Loh, kenal loh Mas Roy. Oh, alah. Tetangga di Jogja loh deh. Jangan jadi termul, Pak. Tetangga di Jogja. Mungkin kalau Pak Eko nya tidak, nanti ketemu anu ya, saya kita kirim pesan. Ya Pak, yang saya Ini misi damai nih. masuknya
Tadi Bapak. Iya, Humas sudah tahu menerima kami dan tidak bisa jawab. Maka kami bilang kami mau ke lantai. Ya udah. Apakah sebaiknya kita lapor dulu? Udah tadi Humasnya udah telepon aja. Ini bisa. Oh ini bisa. Ya. Nanti 5 masuk. Duluan. Ini alamat saya nggak muat ini. Waduh. Saya di pondok aja nih. Ini buat berapa orang nih? Mundur. Oh bapaknya yang apa? Kami BB aja Pak. Ayo. Jangan Oke. Jangan di tengah. Wah lu Yan. Satu lagi. Udah. Dah. Sini mundur. Satu lagi keluar. Ian belakangan. Pindah sana bro. Oh sana bro. Audionya yang gendut ada satunya. Udah 5. Udah. 5. Jangan dipencet semua. Bu Esi. Itu yang 4 nenek. 5. ARM ini target demo ini. Oh iya. Target market. Kalau kita udah demo, coba sekarang kita lihat pagernya. Pagernya pendek nggak? Pendek pager. Udah 5. Ayo ke kiri. Bang Desmond kan yang pernah ke situ kan? Langsung ke ruangannya, Penyidik Dasman. Benar ya tempatnya. Benar tuh. Oh. Anak usia dini, dasar dan menengah. Ya. Udah kan? Masuk lurus. Ini sih Pak Eko. Tidak